11 orang itu saling membunuh satu sama lain untuk memperebutkan Kazuko, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian pernah gak, geng, membayangkan jika kalian berada di sebuah pulau sebagai seorang laki-laki, terus di sana ternyata ada seorang perempuan? Udah pastilah ya di otak kalian bakal berpikiran jorok ya. Tapi kebayang gak jika kalian di pulau tersebut ternyata bersama teman-teman kalian yang isinya semua cowok dan hanya ada satu cewek? Apa yang akan kalian lakukan, geng? Sorry, gue bukan bermaksud untuk memancing kalian untuk berpikiran negatif. Namun cerita yang akan kita bahas hari ini itu berhubungan dengan pertanyaan gue tadi. Ini adalah sebuah kisah di mana di sebuah pulau ada seorang wanita bersama 31 orang pria, geng. Udah kebayang ya gimana? Aduh. Udah kebayang lah. Nah, ini bukan omong kosong belaka atau dongeng belaka, geng. Ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di masa itu. Yang lebih parahnya lagi, seorang perempuan yang akan kita ceritakan ini sama sekali tidak mengenali 31 laki-laki yang bersama dia di saat itu di sebuah pulau terpencil. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Kazuko Higa. Dia ini merupakan seorang warga Jepang. Makin jorok nih pikiran lu nih. Oke, nah ini merupakan sebuah kisah nyata yang memang pernah terjadi, yaitu satu wanita yang tinggal bersama 31 orang pria. Dan bisa dikatakan saat itu 31 orang pria ini mengangkat si wanita ini menjadi ratu atau pemimpin mereka, karena memang satu-satunya gitu kan. Namun dalam kisah ini 31 orang pria ini secara berangsur-angsur satu demi satu itu meninggal dunia. Kok bisa? Nah, nanti ini akan kita ceritakan secara rinci ya, geng ya. Kapan terjadinya? Apa yang terjadi? Kok bisa semuanya meninggal satu persatu gitu ya. Mari kita mulai nih cerita selengkapnya nih. Kisah ini terjadi pada tahun 1952 nih, geng ya. Saat itu lebih dari 1000 orang Jepang datang di tempat kejadian, tepatnya di Yokohama. Mereka ingin menyambut seorang wanita yang bernama Kazuko Higa. Ketika Kazuko turun dari sebuah kendaraan, kerumunan langsung meledak karena memang ada sebuah pesona yang berbeda dari seorang Kazuko Higa ini, geng. Dimana di saat itu dia menggunakan kimono saat turun dari kendaraan. Sebenarnya bukan karena dia memakai kimono yang seksi atau terlihat mempesona karena cantik, enggak. Namun semua kerumunan meledak karena penasaran dengan sosok wanita yang dikabarkan kalau dia ini adalah seorang ratu dari Pulau Anatahan. Dan orang-orang memang penasaran sekali gitu ya dengan kisahnya gitu. Kejadian ini terjadi saat Perang Dunia Kedua pecah, dimana Kazuko Higa ini tinggal bersama 31 orang pria selama bertahun-tahun. Dan menurut cerita yang beredar, hampir 31 orang pria itu tewas satu persatu seperti yang gue katakan tadi. Pulau Anatahan sendiri terletak di Samudra Pasifik dengan luas 33 km persegi, dan di sana terdapat sebuah gunung Merapi aktif. Nah, barulah tahun 1899 pulau ini dijual oleh orang Spanyol tadi kepada pihak Jerman, sampai akhirnya pihak Jerman mengembalikan pulau ini kepada pihak Jepang, geng, setelah Perang Dunia Pertama. Lalu pemerintah Jepang merenovasi pulau tersebut dan mengirim seorang pria yang bernama Kikuichiro Higa untuk mengawasi 45 orang pekerja perkebunan yang ada di sana. Dan dia membawa seorang wakil yang bernama Soichi Higa beserta dengan istrinya yang nanti akan menjadi ratu ini ya, bernama Kazuko Higa. Tak lama kemudian tiba-tiba aja Perang Dunia Kedua pecah. Sebenarnya saat itu Pulau Anatahan ini masih aman gitu, geng ya, masih terbuka untuk umum dan belum tersentuh dengan yang namanya Perang Dunia Kedua. Tapi sang wakil yang bernama Soichi Higa itu khawatir dengan seorang saudarinya yang berada di pulau lain. Alhasil dia meminta izin untuk meninggalkan pulau itu demi mengunjungi saudarinya. Jadi dia mau ngecek saudarinya itu masih selamat atau enggak gitu, geng. Nah, nama saudarinya ini Saipan. Lalu bagaimana dengan 45 orang pekerja tadi? Nah, ternyata 45 orang pekerja tadi langsung meninggalkan pulau tersebut untuk kembali ke Jepang. Nah, ternyata di saat sang wakil yang bernama Soichi ini pergi meninggalkan pulau
pulau Anatahan ini, istrinya yang bernama Kazuko Higa ini ditinggalkan di pulau itu, geng. Dan di saat itu dia berjanji kalau sudah menemukan saudari perempuannya, dia akan kembali ke pulau Anatahan ini. Namun sayangnya, sudah lama meninggalkan pulau tersebut, dia sama sekali tidak pernah kembali ke pulau Anatahan ini, geng. Lalu barulah dalam kasus ini, karena dia mengira suaminya yang bernama Soichi ini telah meninggal dunia. Nah, di pulau itu kan hanya tersisa atau hanya tertinggal sang istri Kazuko Higa bersama si bosnya tadi kan, si bos yang mengontrol para pekerja yang bernama Kikuichiro Higa. Nah, akhirnya Kazuko ini menikah dengan si bosnya tadi ya, si bos sang suami yang bernama Kikuichiro Higa, karena dia sudah merasa kayak si suaminya ini udah nggak akan kembali dan dianggap sudah meninggal dunia gitu, geng. Nggak lama setelah mereka memutuskan untuk menikah, ternyata pulau Anatahan ini mendapatkan sebuah ancaman bom yang menyebabkan Kazuko bersama si suami barunya itu harus berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja pada tahun 1944, Angkatan Udara Amerika Serikat menembak jatuh 3 kapal perang Jepang di lepas pantai Anatahan. Jadi di sekitar pantai, di sekitar lautnya itu ada peperangan yang menyebabkan 3 kapal Jepang itu jatuh, geng, atau kalah. Dalam kejadian ini terhitung ada 10 tentara Angkatan Laut Jepang dan 21 tentara Angkatan Udara Jepang. Sehingga total yang masuk ke dalam pulau Anatahan atau menyelamatkan diri ke pulau Anatahan ini sebanyak 31 orang. Di pulau tersebut, para tentara yang selamat ini tiba-tiba saja bertemu dengan Kazuko bersama dengan suami barunya, Tuan Kikuichiro. Karena memang yang namanya perang di pulau Anatahan ini tidak mempengaruhi sama sekali, karena memang pulau ini tuh cukup aman ya, walaupun sempat adanya ancaman bom. Nah, akhirnya mereka hidup rukun dan damai di sana. Nah, ini memang ceritanya agak sedikit gue persingkat nih, geng, karena kalau misalkan gue cerita gimana mereka berkenalan, adaptasi segala macam terlalu panjang. Jadi singkat ceritanya, mereka para tentara ini bertemu dengan Tuan Kikuichiro dan mereka saling hidup damai lah, saling melindungi lah di pulau itu, karena memang perang belum usai. Namun di tempat itu terlihat damai gitu ya. Mereka hidup di pulau tersebut dengan hasil cadangan yang ada di pulau itu seperti kelapa dan makanan-makanan lain yang ada di hutan pulau tersebut. Mereka hidup selama bertahun-tahun sebelum perang berakhir. Jadi mereka kayak bersembunyi gitu, geng. Para tentara ini memanfaatkan sisa-sisa perjuangan mereka seperti senjata, helm, sisa baja untuk merubah semua hal tersebut menjadi alat masak-memasak seperti wajan, panci gitu, geng. Nah, dengan begitulah mereka bisa bertahan hidup gitu. Ketika tentara Jepang mulai menyerahkan diri atau mulai kalah gitu ya, tepatnya pada tahun 1945, pesawat-pesawat Amerika Serikat mereka menyebarkan selebaran yang berisikan kalau perang sudah berakhir semenjak Agustus 1945. Namun sayangnya 31 tentara ini tidak percaya. Mereka takut mereka itu kejebak dengan selebaran tersebut. Takutnya itu cuma jebakan tentara Amerika Serikat untuk membuat mereka keluar dari persembunyian. Alhasil mereka ditembak gitu. Akhirnya mereka memilih untuk stay atau menetap di pulau itu untuk bersembunyi, geng. Perlu kalian ketahui, karena Tuan Kikuichiro ini dianggap sebagai tetua di pulau tersebut oleh 31 tentara tadi. Nah, maka Tuan Kikuichiro inilah yang mengontrol atau memimpin kelompok 31 tentara ini, geng. Nah, jadi kayak apa ya, semacam kelompok untuk bertahan hidup gitu, sebuah komunitas untuk bertahan hidup. Dan bahkan mereka sudah hidup setahun di sana. Tepat pada tahun 1946, tiba-tiba saja Tuan Kikuichiro ini jatuh sakit dan bisa dikatakan sakitnya sakit parah. Hingga akhirnya Tuan Kikuichiro ini meninggal dunia, geng. Nah, saat itulah hal yang benar-benar membuat cerita ini jadi menarik dimulai gitu ya. Nah, ketika Tuan Kikuichiro ini meninggal, sang istri Kazuko mulai mengambil alih menjadi pemimpin. Nah, karena ini memang sebuah kesepakatan dari para tentara itu juga. Mereka meminta Kazuko untuk menggantikan si suaminya yang telah meninggal. Kazuko ini bisa dibilang ya bukan seorang wanita yang berparas cantik, namun yang namanya satu-satunya wanita gitu ya yang tinggal di pulau tersebut bersama 31 orang pria. Ya bisa dikatakan dia ini adalah ratu, dan keberadaan dia di tengah pria-pria ini mulai menimbulkan sebuah masalah. Ya kalian paham lah ya. Ke-31 pria ini menginginkan Kazuko. Alhasil banyak terjadi kesalahpahaman dari peristiwa ini, di mana banyak tentara yang ingin bersama Kazuko, sehingga terjadi pertikaian di antara para tentara ini. Alhasil dari 31 jurid ini ternyata ada satu orang jenderal, geng, yang pangkatnya tinggi, yang bernama Jenderal Ishida. Jenderal Ishida inilah yang mengambil keputusan untuk menunjuk salah satu pria dari semua prajuritnya ini untuk menikahi Kazuko, wanita satu-satunya di pulau.
Tujuan Jenderal Ishida ini baik, yaitu untuk mengakhiri yang namanya perseteruan supaya tidak ada pertarungan antara para prajurit ini, geng. Sayangnya, pernikahan Kazuko ini tidak berjalan lama. Pria yang dinikahi oleh Kazuko tiba-tiba saja tewas tenggelam di pantai Anatahan tersebut. Akhirnya Kazuko menikahi pria yang lainnya. Jadi Kazuko ini kayak digilir gitu loh, geng, digilir untuk dinikahi gitu ya. Nah, dia sempat menikahi 4 orang pria selanjutnya. Yang anehnya nih ya, 4 pria selanjutnya yang dinikahi itu semuanya berakhir terbunuh. Nah, jadi dia itu nggak sekaligus nikahi 4 ini satu persatu. Yang satu dinikahin terbunuh, yang kedua terbunuh, ketiga terbunuh, keempat terbunuh juga, geng. Nah, ini mulai aneh di sini, geng. Nah, lalu pernikahan dengan Kazuko ini tidak berhenti sampai di situ saja, geng. Bahkan dia sampai menikahi 11 orang selanjutnya. Yang anehnya nih, geng ya, 11 orang selanjutnya ini juga ikutan tewas dan tidak diketahui apa penyebab mereka tewas. Ke-11 pria terakhir yang dinikahi, salah satunya itu ada yang janggal tewasnya, yaitu tewas tertusuk 13 tusukan. Ini aneh banget. Dalam kasus ini dicurigai kalau sang pembunuh adalah seorang prajurit yang sakit hati tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki Kazuko ini, geng. Alhasil dia membunuh satu persatu pria-pria yang berhasil mendapatkan Kazuko. Nah, ini masih prasangkanya gitu ya. Lalu barulah pada Juli 1950. Ya, berarti kan sudah dikatakan ini udah berjalan beberapa tahun gitu ya. Para prajurit ini merasa depresi gitu ya. Satu demi satu pria yang ada di pulau itu, yang bisa dikatakan itu adalah sahabat mereka, keluarga mereka, itu terbunuh gitu ya. Nah, disinilah mereka mulai berpikir kalau sumber masalahnya adalah Kazuko. Sampai akhirnya mereka berpikir untuk membunuh Kazuko, geng. Kazuko yang mendapatkan kabar ini hasil dari dibocorkan oleh salah satu prajurit langsung melarikan diri. Dia langsung melarikan diri, meminta pertolongan, mencari pertolongan, dan Kazuko ini ditemukan oleh patroli tentara Amerika Serikat. Di saat itulah Kazuko ini meminta pihak Amerika Serikat untuk menolong dia agar dikembalikan ke Jepang, geng. Para prajurit yang tersisa di pulau tersebut mendengar kabar kalau Kazuko sudah diselamatkan oleh tentara Amerika Serikat. Alhasil mereka pun ikut menyerahkan diri kepada patroli Amerika Serikat tersebut, geng. Jadi para prajurit ini menyerahkan diri agar diberikan bantuan untuk dipulangkan ke Jepang juga. Alhasil Kazuko ini selamat gitu ya dari para pria yang akan membunuhnya. Setelah selang beberapa minggu berada di tangan Amerika Serikat, Kazuko ini kembali atau tiba di Jepang. Sebelum kembali ke Jepang, dia sempat bercerita kepada para tentara Amerika Serikat tentang kisahnya yang memilukan, yaitu hidup bersama 31 orang pria. Dan kisahnya ini mulai disebarkan hingga ke negaranya Jepang, dan disanalah namanya mulai terangkat gitu ya. Akhirnya Kazuko ini sampai di Jepang, geng. Pertama kali dia menginjak Jepang, dia kaget kalau ternyata dia di sana sudah dianggap sebagai ratu Pulau Anatahan, yang mana kisahnya hidup bersama 31 orang pria. Akhirnya Kazuko melanjutkan hidupnya sampai masyarakat melupakan yang namanya kisah Kazuko sebagai ratu Anatahan ini. Nah, akhirnya Kazuko meninggalkan kota Tokyo dan kembali ke daerah asalnya yang bernama Okinawa. Nah, namun ini kayak kisah film atau kisah drama gitu loh, geng. Tiba-tiba aja ternyata Kazuko ini bertemu dengan si suaminya di masa lalu yang bernama Soichi. Kalian masih ingat ya, Soichi yang meninggalkan pulau tersebut. Ternyata setelah diceritakan, Soichi ini tidak bisa kembali ke pulau itu dikarenakan perang semakin parah. Alhasil daerah tersebut diblok dan tidak bisa dilalui. Anjir, agak merinding ya mendengar kisah dua pasangan ini. Setelah lama terpisah, akhirnya mereka memilih untuk tinggal bersama lagi, geng. Ternyata, geng, ada sebagian tentara yang belum menyerah dan masih stay atau tinggal di pulau tersebut. Nah, mereka tidak percaya kalau perang sudah usai, dan bahkan mereka masih stay di pulau tersebut selama 1 tahun lamanya. Sampai akhirnya para prajurit AS yang sering berkeliling patroli di pulau tersebut mengirimkan sebuah foto kerabat mereka, kerabat para orang yang sudah menyerah tadi ya. Kerabat yang dimaksud itu adalah orang-orang yang sudah menyerah gitu ya, kepada prajurit yang masih tersisa di dalam pulau. Nah, di saat itulah mereka kaget, ternyata perang benar-benar sudah usai. Alhasil mereka juga menyerah dan meminta untuk dipulangkan ke daerah asalnya. Ketika penyelamatan, salah satu prajurit Jepang yang selamat dan masih bertahan di pulau tersebut bernama Junji Inoue dimintai keterangan gitu ya soal apakah benar mereka sempat tinggal dengan Kazuko
Kazuko. Ternyata menurut Junji, banyak hal yang pahit dan memilukan ketika mereka tinggal bersama Kazuko. Nah, dia sempat bercerita tentang 11 orang pria temannya yang terbunuh, dimana faktanya adalah 11 orang itu saling membunuh satu sama lain untuk memperebutkan Kazuko, geng. Ternyata Kazuko sendiri tuh tahu gitu ya tentang kejadian tersebut. Namun ketika ditanyakan, Kazuko ini enggan untuk bercerita. Bahkan dia awalnya tidak mau bercerita tentang bagaimana pahitnya dia tinggal bersama 31 orang pria tersebut, geng. Namun setelah dibujuk gitu ya, akhirnya Kazuko ini mau bercerita, dan bahkan dia bercerita sedari awal tinggal bersama total 31 orang pria setelah ditinggalkan si suami keduanya. Akhirnya cerita ini tersebar di seluruh Jepang, dan bahkan cerita dari Kazuko ini sempat dibuatkan sebuah film dokumenter yang berjudul Anatahan Island. Ada juga film lain garapan negara Jepang sendiri yang terfokus pada kejadian Kazuko. Nah, film ini berjudul, kalau dalam bahasa Indonesia, Inilah Kebenaran Pulau Anatahan. Bahkan film ini saking suksesnya mendapatkan penghargaan dari Hollywood, geng. Nah, setelah semua hal yang dialami oleh Kazuko ini, akhirnya pada usia 31 tahun dia bersama suaminya pindah ke sebuah kota yang ada di Jepang dan membuka sebuah toko kecil. Namun sayangnya setelah 4 tahun menjalani kehidupan baru dengan suaminya, sang suami meninggal dunia dan Kazuko pun mengalami sebuah penyakit yang cukup menyedihkan, yaitu tumor otak. Ini dialaminya pada tahun 1974, geng. Penyakit ini akhirnya membuat Kazuko meninggal dunia, dan kisah Kazuko ini dikenang untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan prajurit yang tinggal bersama Kazuko? Sisa-sisa prajurit tadi ternyata mereka lebih menyedihkan lagi. Ketika mereka keluar dari pulau tersebut, mereka mendapati keluarga mereka sudah berubah, di mana sebagian prajurit yang sudah menikah mendapati istri mereka telah menikah lagi, geng. Karena para istri ini menganggap si suaminya sudah meninggal dunia di dalam perang, karena kan gak balik-balik, gak pulang-pulang, gak keluar-keluar dari pulau Anatahan tersebut. Alhasil mereka memilih suami baru dan berkeluarga lagi gitu ya. Jadi benar-benar memilukan gitu kisah daripada prajurit yang tinggal bersama Kazuko ini, geng. Itu dia tadi, geng, kisah tentang Kazuko Higa yang hidup bersama 31 orang pria di sebuah pulau, ya kan. Memang agak sedikit terdengar menggelikan gitu ya. 31 pria, geng. Kalau nih orang semua hilaf, itu Kazuko bisa mati kali ya. Nah, namun cerita ini cukup melegenda di kalangan orang Jepang karena memang ini kisah yang sangat-sangat ajaib gitu ya, terjadi kepada seorang perempuan. Oke, setelah mendengar cerita ini, apa yang kalian pikirkan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.